Baik, selamat pagi semua. Pada kesempatan pagi yang indah ini kita melakukan pemetaan aset di sekolah SD Negeri 3 Kota 1 yang dibawa nanti oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Kepiati SPD. Pada kesempatan ini nanti diberikan sambutan yang pertama oleh Kepala Sekolah SDN 3 Kota 1 oleh Ibu Yayang SPD. Kemudian yang kedua, sambutan calon guru penggerak oleh Ibu Kepiati SPD sekaligus penyampaian materi kita pada hari ini. Baik, untuk sambutan yang pertama yaitu oleh Kepala Sekolah SDN 3 Kota 1 kepada Ibu Yayang SPD, kami persilakan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Dalam rangka saat ini kita akan melaksanakan tugas dan aktivitas kita semua. Semoga kelihatannya sehat-sehat semua. Dan pada saat ini kita akan mengidentifikasikan sumber daya sebagai aset kekuatan yang dimiliki oleh sekolah SDN 3 Kota 1 yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak Kepiati SPD. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Ibu Bapak sekalian atas waktunya untuk kita hari ini, yaitu mengadakan mengidentifikasi aset dan strategi pengembangannya yang ada di SDN 3 Kota 1 ini. Perkenalkan, saya adalah Kepiati SPD, calon guru penggerak yang berasal dari SDN 3 Kota 1. Hari ini akan memaparkan yaitu identifikasi aset dan strategi pengembangan yang ada di SDN 3 Kota 1. Di mana kita ketahui mengidentifikasikan sumber daya sebagai aset, yaitu kekuatan yang dimiliki sekolah. Identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkan aset untuk peningkatan kualitas pendidikan. Di mana sekolah sebagai suatu ekosistem. Sekolah sebagai ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Di mana kita ketahui faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya yaitu murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Selain faktor-faktor biotik yang disebutkan, faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran diantaranya adalah keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Pendekatan di dalam suatu aset ini dapat dikatakan sebagai cara pandang atau cara berpikir kita melihat sesuatu, yaitu pendekatan berbasis aset atau berbasis defisit. Bagaimana kita memandang sumber daya sekolah? Apakah dianggap sebagai aset atau kekuatan atau kekurangan atau masalah? Yang pertama, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi baik, buku ajar yang tidak lengkap, atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, secara tidak sadar kita menjadi seorang yang tidak nyaman dan curiga yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Yang kedua, pendekatan berbasis aset. Menurut ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri, pendekatan ini merupakan cara praktis mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik
dan menjadi inspirasi yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Di mana strategi pengembangan? Sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Di mana kita ketahui ada 7 aset utama atau modal utama. Berikut 7 pemetaan aset utama atau modal utama yang merupakan salah satu alat untuk dapat membantu mengenali sumber daya yang menjadi aset sekolah. Yang pertama itu modal manusia, yang kedua modal sosial, ketiga modal politik, keempat modal agama dan budaya, kelima modal fisik, keenam modal lingkungan atau alam, dan yang ketujuh modal finansial. Yang pertama yaitu modal manusia. Modal manusia yaitu sumber daya manusia yang berkualitas adalah investasi dari yang paling berharga dari sebuah komunitas. Kita bisa menginventaris sumber daya manusia yang dimiliki dilihat dari pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga komunitasnya. Di mana kita ketahui aset modal manusia yang ada di SDN 341 ini, kepala sekolah sudah ada sertifikasi dan ikut kegiatan guru penggerak. Yang kedua, guru sudah berpendidikan S1 dan guru sudah sertifikasi dan belum sertifikasi. Yang ketiga, tenaga kependidikan yaitu penjaga sekolah. Yang keempat, murid yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Yang kelima yaitu komite, selalu mendukung program-program yang ada dilaksanakan di sekolah. Selanjutnya yaitu orang tua, latar belakang ekonomi dan pendidikan yang berbeda-beda. Yang terakhir yaitu pengawas sekolah dan dinas pendidikan. Sekolahan selalu membimbing, mengawasi, dan memotivasi kemajuan sekolah. Yang kedua yaitu modal sosial. Di mana modal sosial ini mulai dari norma dan aturan yang mengangkat warga masyarakat, unsur kepercayaan dan jaringan antar unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Di mana komunitas itu yaitu komunitas guru, MGMP, KKG, PGRI, dan IGI. Yang selanjutnya yaitu memiliki kerjasama dengan instansi terkait, Pemda, Dinas Pendidikan sebagai salah satu contohnya. Yang selanjutnya yaitu keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Yang ketiga yaitu modal politik. Modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan. Lembaga pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas seperti komunitas sekolah. Kerjasama yang baik dengan instansi terkait seperti perangkat desa, pelayanan kesehatan, pelayanan keamanan, pelayanan kependudukan. Yang keempat yaitu modal agama dan budaya. Identifikasi dan pemetaan modal agama dan budaya merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan serta keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh penting yang berperan langsung ataupun tidak langsung di dalamnya, yaitu masyarakat yang religius, kesenian daerah, seni musik, dan seni tari. Yang kelima yaitu modal fisik, yaitu terdiri dari 2 kelompok utama, yaitu yang pertama itu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, pertemuan ataupun pelatihan. Yang kedua, instruktur atau sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan sistem air, mesin dan jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran dan alat transportasi. Yang selanjutnya yaitu bangunan sekolah, ruang kelas, sarana prasarana, peralatan olahraga, internet dan listrik. Yang keenam yaitu modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam terdiri dari bumi, udara yang bersih, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Tanah untuk berkebun atau empang untuk berternak. Semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali untuk menanam. Modal lingkungan alam yaitu kebun sekolah. Yang ketujuh yaitu modal finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas, misalnya seperti dana BOS. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan dari
paparan kami yaitu masalah tentang pemetaan aset. Dan sekarang hari ini kita bisa mengidentifikasi apa aset yang ada di SDN 341. Sekian dan terima kasih. Kami kembali ke pembicara. Terima kasih. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan tentang masalah aset. Dan silakan ibu bapak sekalian bila ada pendapat atau apresiasi tentang apa yang disampaikan dan bagaimana kita memetakan aset yang ada di SDN 341, kami persilakan. Terima kasih Pak dari Pak Ibu Kepala Sekolah ya selaku menyampaikan masalah aset. Saya perkenalkan, nama saya Edwin Hanson, salah satu guru dari SDN 3 Pada 1 kilometer 27 ini. Yang perlu saya tanyakan ini masalah kebun sekolah. Apa-apa yang harus kita lakukan di situ? Apakah itu bisa berkelompok anak-anak itu? Kalau seperti di sini itu kan anak-anaknya masih belum begitu usianya, tergantung dengan usianya masih agak kaku-kaku sedikit. Apa yang harus kita kerjakan? Apakah harus di kelompok atau tidak? Atau bisa per sekolah? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Pak Edwin Hanson bagaimana tata cara atau strategi kita di dalam mengelola aset sekolah yang berupa kebun sekolah. Untuk diketahui, kebun sekolah itu salah satu program sekolah kita termasuk aset di sekolah dunia 341 yang diidentifikasi. Nanti kita membuat suatu kelompok. Tapi kelompok ini nanti tidak berdasarkan kelas tetapi digabung, karena kelas rendah itu tidak mungkin berdiri sendiri tanpa kelas yang tinggi seperti itu. Dan itu nanti kita programkan dan akan didukung atau dikelola oleh wali kelasnya masing-masing. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Raden SPD, yaitu guru dari SDN 341. Saya akan menanggapi sedikit di sini. Saya tidak bertanya, tetapi hanya sekedar untuk penjabaran masalah modal lingkungan alam, karena pemetaan aset ini kita tahu ada 7 yang modal, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Jadi kita akan masuk pada yang keenam, yaitu modal lingkungan alam, yaitu kita tahu tadi terdiri dari bumi, udara bersih, kemudian laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, dan hewan. Jadi kita akan mungkin sampaikan ada beberapa di sini yang sudah kita tanggapi sedikit, yaitu bumi atau tanah tadi. Kalau di tempat kita ada beberapa yang termasuk, tetapi kalau semua misalnya laut, danau itu tidak ada, khususnya di lingkungan SDN 341. Yaitu kita akan jelaskan mengenai bumi atau tanah ya. Untuk membuat yang terutamanya kalau untuk tanah itu untuk membuat kebun sekolah yang sudah disampaikan oleh Pak Edwin Hanson tadi. Kemudian udara bersih di tempat kita udaranya masih belum tercemar. Kemudian ada taman dapat menghasilkan untuk pembuatan kebun atau untuk kebutuhan kita manusia. Kemudian ada sungai menghasilkan berbagai jenis ikan atau udang dan lain-lain. Kemudian tumbuhan kita dapat menghasilkan berupa beberapa jenis sayuran yang kiranya dapat meningkatkan vitamin kita. Kemudian ada hewan, yaitu untuk menghasilkan berbagai jenis daging yang dapat meningkatkan gizi untuk anak didik dan kita semua. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dan apresiasi yang disampaikan oleh Ibu Raden SPD bagaimana yaitu tentang modal lingkungan alam yaitu aset yang ada di SDN 341 ini, salah satunya yaitu lingkungan yang bersih dan asri dan juga tentang kebun sekolah. Dan terima kasih dan mengucapkan